Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah. Pada siang hari ini kita kembali hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga mudahnya kita dalam hadir di majelis ilmu ini merupakan sebab juga Allah mudahkan kita untuk jalan menuju surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, yang dia inginkan dari perjalanan tersebut adalah untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Baik, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Naam. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang keempat di bulan Ramadan. Hari ini merupakan hari yang keempat di bulan Ramadan. Kami mengajak seluruh peserta tulab di sini juga untuk memaksimalkan ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Anggaplah bahwasanya bulan Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir kita. Dengan begitu, kita bersemangat di dalam beramal di bulan Ramadan ini. Dan juga hendaknya kita memuhasabah diri, mengevaluasi diri sampai hari keempat di bulan Ramadan ini, apakah kita telah maksimal di dalam memanfaatkan kesempatan momentum bulan Ramadan. Maka seyogianya kita sebagai seorang muslim harus pandai-pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, agar kita tidak menjadi seperti orang-orang kafir yang mana Allah sebutkan dalam Al-Quran mereka banyak menyesal dan ingin kembali dihidupkan di dunia. Bahkan mereka, orang-orang yang ada di kubur,
mereka menyesal dan ingin untuk bertemu dengan satu hari di bulan Ramadan. Nah, kemudian kami juga himbau pada seluruh peserta untuk senantiasa memperbaharui niat dan semangatnya di dalam belajar. Memperbaharui niat dan semangat di dalam belajar adalah di antara cara supaya antum bisa mendapatkan ilmu dari Ustadz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala. Karena niat yang benar akan memudahkan seseorang untuk memperoleh ilmu, sehingga ilmu tersebut bisa menjadi bermanfaat untuk dirinya dan bisa menjadi manfaat pula untuk lingkungan sekitarnya. Kemudian kami mengajak seluruh peserta juga untuk senantiasa memurajaah pelajaran yang telah didapatkan, baik itu dengan mendengarkan rekaman, mudzakarah dengan bersama teman, kemudian membuka buku catatan dan yang lainnya, supaya ilmu yang telah didapatkan senantiasa diingat, senantiasa diulang-ulang, supaya tetap melekat dan kokoh di dalam pikiran kita. Kemudian kami juga ingatkan seluruh peserta untuk memperhatikan tata tertib di dalam belajar yang telah kita sepakati di awal pembelajaran, yaitu yang paling utama adalah sifat tawajuh, sikap tawajuh antum di dalam belajar, yaitu antum on cam siap untuk mendapatkan materi dari Ustadz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Kemudian antum berpakaian rapi, siap dengan buku catatan, kitab, modul, dan antum terlihat sebagai seorang talibul ilm yang haus akan ilmu, ya, seorang talibul ilm yang bersemangat di dalam mencari ilmu. Nah, baik, tanpa memperpanjang mukaddimah, karena Ustadz Ami Ahmad di sini telah hadir di tengah kita, di antara kita pada majelis online ini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Kepada Ustadz Ami Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Melanjutkan materi kita. Kemarin sudah kita pelajari tentang salah satu dari nawasikh, yaitu inna. Kenapa inna itu masuk kategori nawasikh dengan alfan? Kenapa inna dimasukkan kategori nawasikh? Karena amalannya menghapus hukum yang ada di mubtada dan khobar. Menghapus hukum mubtada dan khobar. Ya, yang ada di mubtada dan khobar. Itu kalau nawasikh secara umum. Tapi kalau inna, apa yang dihapus oleh inna? Hukum apa? Mubtada atau khobar? Mubtada. Hukum mubtada. Pak Ahmad, apa amalan inna Pak Ahmad? Tansibul, menasabkan mubtadanya
Aman kemarin nggak ada Ustaz. Oh, kemarin nggak hadir lagi. Ya. Menasabkan Tanfaul isma ya. Baik, kalau begitu kita lewati dulu ya. Kita lewati dulu. Aulia, apa amalan ina? Amalan ina ini Ustaz, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Ya, bahasa Arabnya apa? Tansibul isma wastarful khobar. Watarfaul. Watarfaul khobar. Di ralat datanya. Ya, Itu salah satu dampak buruk kalau nyatet sendiri ya. Catatannya keliru kabeh gitu ya. Terus nanti yang disalahkan gurunya. Oh, gurunya ngajari begitu. Air. Tansibul isma wa tarfaul khobar. Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Isim inna datang dari mana, Ferry? Isim inna datang dari mubtada. Ya, kalau khobar inna datang dari Khobar mubtada. khobar mubtada. Nah. Inna itu memiliki istilah sebagai huruf apa? Amin. Huruf apa? Diulang. Ya, inna itu disebut sebagai huruf apa? Nawasih Ustaz. Bukan itu. Sebagai huruf apa istilahnya? Yang maknanya penegasan kemarin. Taukid. Ya, harfut taukid. Taukid. Harfut taukid. Karena berfungsi untuk menguatkan makna yang terkandung dalam mubtada. Ya. Menguatkan makna khobar yang dimiliki mubtada. Ya, simpelnya sebagai penguatan makna. Baik. Karena inna itu merupakan isim, jadi nanti setelah inna itu harus selalu ada, karena inna itu merupakan huruf, ya bukan fi'il, dan bukan isim. Inna itu merupakan huruf. Oleh karena itu setelah inna itu nanti harus selalu ada isimnya. Baik isim itu berupa isim dhohir maupun isim domir. Gitu ya. Baik berupa isim dhohir maupun isim domir. Jadi tidak boleh hanya sekedar misalnya inna thalibun misalnya gitu. Sesungguhnya murid, nah gitu nggak boleh. Jadi setelah inna itu harus ada isimnya. Berbeda dengan kana wa akhwatuha nanti, karena kana itu merupakan fi'il, isimnya itu boleh dalam wujud mustatir. Mustatir itu artinya tersembunyi. Jadi kita misalnya mengatakan kana toliban itu sudah benar. Ya, nanti insya Allah ada pembahasannya. Baik. Kemudian yang juga perlu diingat, domir yang bersambung maka akan menjadi domir nasab muttasil. Ya, menjadi domir nasab muttasil. Kenapa kok menjadi domir nasab muttasil? Kaisar. Karena harus sambung Ustaz. Itu secara mutasilnya, secara nasabnya kenapa kok nasab?
Ya karena dia berkedudukan sebagai apa nanti domirnya itu? Berkedudukan Mansub, sebagai apa? Mansub, Ustaz. Lah ya, sebagai apanya mansubnya itu? Sebagai apanya inna? Khobarnya Ustaz bukan ya? Oh, kan khobarnya marfo. Oh iya. Sebagai apa Ian? Coba Ian. Sebagai isim inna Ustaz. Ya, isim inna. Oh, iya. Domir yang melekat pada inna itu nanti berkedudukan sebagai isimnya. Karena isim inna itu kan irobnya mansub, nasob, maka domir itu namanya domir nasob. Kemudian tipe penulisannya nyambung atau nempel, maka muttasil. Jadilah domir nasob muttasil. Gitu ya. Jadi dari sini bisa kita ketahui salah satu penerapan dari domir nasob muttasil adalah berperan sebagai isim inna. Dulu ketika DL1 kita belum membahas ini karena ya kita belum membahas inna. Nanti kalau diterangkan inna segala macam malah bingung karena belum waktunya ya. Nah, ini salah satu penerapan dari domir nasob muttasil itu adalah sebagai isim inna. Nanti kalau sudah membahas kana, kebalikannya sebagai khobar kana. Gitu ya, sebagai khobar kana. Tapi nanti ada aturannya lagi yang lain. Misalnya kana ya, tidak usah dibahas dulu. Baik, sekarang kita kembali ke kitabnya dulu. Untuk hiwarnya kita skip dulu ya. Sebentar. Silakan poin 3 atau latihan 3 ya. Pada latihan 3 ini kita belajar untuk menyambungkan inna dengan domir. Menyambungkan inna dengan domir. Bisa kita lihat contohnya di situ ya. Inna plus huwa menjadi innahu. Kemudian inna plus hum menjadi innahum. Inna plus hiya menjadi innaha. Inna plus hunna menjadi innahunna. Inna plus anta menjadi innaka. Ya. Inna plus antum menjadi innakum. Inna plus anti menjadi innaki. Inna plus antunna menjadi innakunna. Inna plus ana, ini ada 2 versi. Bisa innani dengan 2 nun. Bisa juga dengan inni, 1 nun saja. Ya. Dan inna plus nahnu juga begitu, ada 2 versi. Bisa innana, bisa inna. Contoh-contoh seperti ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya, nanti kalau kita membaca Al-Quran ketemu kata innahu, ya, innahum, innaka, inna, innana, dan lain sebagainya. Banyak di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengatakan sesungguhnya kamu adalah murid misalnya, bukan inna anta tolibun, tapi antanya sudah kita rubah dulu menjadi domir muttasil, menjadi innaka. Gitu ya? Ayo insyaallah. Nanti contoh-contoh perubahan domirnya bisa melihat di situ kalau belum hafal ya. Kalau belum hafal bisa melihat contohnya di situ.
Baik, sekarang kita coba kerjakan latihan 4. Latihan 4, perintahnya saya bacakan. Adkhil inna alal jumalil atiyati. Adkhil inna alal jumalil atiyati. Masukkan inna pada jumlah-jumlah berikut. Jadi dibaca dulu mubtada khobarnya, kemudian dimasukkan inna, dan diterjemahkan yang sudah kemasukan inna. Yang pertama Sutriman, silakan Sutriman. Oke, Ustaz. Huwa tajibun. Innahu tajibun. Innahu tajirun. Baik, diartikan. Sesungguhnya dia seorang pedagang. 6. Sesungguhnya dia pedagang. Atsani badahu, Dio, silakan Dio. Ustaz. Cek. Kedengeran, Ustaz? Ya, 6. Ana thalibun. Inni thalibun. Inni tolibun atau innani tolibun. Baik. Artinya? Saya seorang pelajar. Sesungguhnya saya seorang pelajar. Sesungguhnya saya pelajar. Baik. Atsalits, yang ketiga, Diana, monggo. Di halaman berapa, Ustaz? Bukannya belum ada. Dari pelajaran pertama, antum lihat yang latihan 4. DL2 ya. Masih di pelajaran pertama. Terus antum langsung temukan latihan 4. Sudah ketemu? Belum, Ustaz. Oh, belum. Ya sudah, antum cari dulu ya. Antum cari dulu ya. Nah, Ustaz. Maka di mute dulu. Iya. Gaung, silakan Gaung. Nomor 3. Hum minal yabani. Innahum minal yabani. Baik, tarjim. Sungguhnya mereka dari Jepang. Hai, insyaallah. Innahum minal yabani. Nanti isim inna adalah hum. Khobar inna adalah minal yabani. Itu sebagai khobar ya. Khobar inna. Jar majrur fi mahalli raf'i khobar ya. Di khobarnya berupa syubul jumlah. Berupa jar majrur. Nomor 4, saudara Dr. Anang, monggo. Antum azkiya'u. Innakum azkiya'u. Baik, tarjim. Sesungguhnya kalian azkiya'u. Ya, azkiya jamak dari apa? Jamak dari zakiyun. Apa artinya zakiyun? Cerdas. Oh, ya. Sesungguhnya kalian cerdas. Ya, khair insyaallah. Atqiya'u, kenapa kok ghairu munsharif? Af'ila'u. Apa namanya? Al-wasfu, Ustaz. Al-wasfu. Sebab cabangnya apa? Sebab cabangnya af'ila'u. Banyak yang belum khatam ini masalah ini ya. Iya, Ustaz. Lupa, Ustaz. Teranang juga belum khatam ini. Padahal ilmu kedokteran lebih ruwet kayaknya daripada bahasa Arab. Gimana? Jadi apa sebab Atqiya'u termasuk ghairu munsharif? Oh.
Alif ta'nits al-mamdudah. Ya, alif tanit al-mamdudah. Kategori wazan apa? Af'ila'u, Ustaz. Ya, baik. Sekarang masih lirik-lirik masih boleh ya. Next nggak boleh lirik-lirik lagi. Harus sudah dihafal ilmunya ya. Baik, insyaallah. Jadi bukan al-wasfu itu. Pokoknya dilihat lafadznya dulu, nomor 1 itu ya. Langkah pertama dilihat lafadznya dulu. Oh, ada alif hamzah di belakang, itu miliknya alif ta'nits mamdudah. Baik, tinggal nanti dilihat wazannya apa. Ya, khair insyaallah. Nomor 5 Pak Budi, monggo Pak Budi. Hiya mutazawwijatun. Baik. Innaha mutazawwidatun. Innaha mutazawwijatun. Baik, artinya dia sudah menikah. Sesungguhnya dia sudah menikah. Khair insyaallah, ada sesungguhnya, ya. Nah, ini banyak sekali yang seperti ini dalam Al-Qur'an ya. Jadi sedikit demi sedikit kita mengerti bahasa-bahasa Al-Qur'an gitu ya. Oh, ada inna, ada ya macam-macam. Baik, berikutnya Abdi, silakan Abdi. Nahnu muslimuna. Innana muslimuna. Baik, innana muslimuna. Artinya? Sesungguhnya kami orang-orang Islam. Baik, sesungguhnya kami para muslim. Sesungguhnya kami para muslim. Baik, berikutnya Nur Muhammad, silakan. Antuna mujtahidu hidatun. Baik, antuna mujtahidatun. Inna kunna mujtahidatun. Betul. Artinya? Benar. Sesungguhnya kalian perempuan mustahidatun. Dari kata mujtahidun, apa mujtahidun? Pejuang. Seragam. Lupa Sat. Rajin saya, rajin. Rajin. Iya. Sesungguhnya tajir Sesungguhnya kalian wanita-wanita yang rajin, begitu saja. Ya. Sesungguhnya ya, maaf enggak. Lupa Sat. Bukan pejuang, kalau pejuang mujahid. Oh, ya. Salah. Bukan mujtahid ya. Baik. Berikutnya Ade, silakan Ade Purwanto. Hunna muslimatun. Innahunna muslimatun. Sesungguhnya mereka para perempuan muslimah. Baik, sesungguhnya mereka para muslimah. Sesungguhnya mereka para muslimah. Baik, kemudian berikutnya Agus, silakan. Agus siapa, Ustaz? Agus Suprapto, Ustaz. Iya, Agus Suprapto. Monggo. Ada berapa, Agus? Ada Pak Agus Lim, Ustaz. Oke. Nomor 9. Oh, 9. Anta rajulun waniyun. Innaka rajulun. Baik, artinya? Kamu laki-laki yang kaya. Sesungguhnya kamu laki-laki yang kaya. Sesungguhnya kamu laki-laki yang kaya. Gonion sebagai apa kedudukannya? Khobar, Ustaz. Gonion khobar, ya. Ya. Ya, Gus. Terus rajulunnya sebagai apa?
Rojulunnya sebagai apa? Ya, ya. Ini konsep idhofah ya Ustaz. Konsep idhofah, ya. Oh, natman Ustaz, natman. Nah, jadi goniun sebagai apa? Goniun sebagai naat. Naat. Ya, naat dari apa? Dari manufnya rojulun. Rojulun. Jadi rojulun itu sebagai khobar sekaligus man'ut, ya. Nah, hati-hati kalau menetapkan kedudukan-kedudukan itu ya. Baik. Kedudukan-kedudukan suatu kata itu sangat berpengaruh terhadap pemaknaan. Nanti antum kalau belajar fikih, belajar akidah, itu sangat ditentukan hal-hal seperti itu. Ya, sangat ditentukan. Baik. Kemudian berikutnya, Haris, silakan, Haris. Anti zakiyatun. Nah. Innaki zakiyatun. Artinya? Kamu perempuan cerdas. Sesungguhnya kamu cerdas, perempuan. Muji siapa itu Haris? Muji siapa antum? PDKT kayaknya ya. Modus itu. Baik, kita lanjutkan yang poin 5. Kalau tadi inna masuk kepada domir seperti itu caranya ya. Domirnya berubah menjadi domir mutasil dan karena kedudukannya pada posisi nasab sehingga namanya domir nasab mutasil. Ya. Sekarang yang poin 5 itu adalah inna yang masuk pada isim dhohir. Jadi nanti terlihat jelas mansubnya pada isim innanya. Gitu. Contoh ya, perhatikan yang nomor 1. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Kemasukan inna, innal mudarrisa jadidun. Sesungguhnya guru itu baru. Ini inna masuk kepada isim dhohir. Ya, sehingga terlihat jelas mansubnya. Al-mudarrisa. Kemasukan inna, mansub sebagai isim inna, jadidun marfu sebagai khobar inna. Yang kedua, Fatimatu tobibatun. Menjadi inna Fatimata tobibatun. Sesungguhnya Fatimah adalah dokter. Hamidun mutazawwijun. Inna hamidan mutazawwijun. Sesungguhnya Hamid sudah menikah. Sekarang kita terapkan pada latihannya, yang latihan 6. Perintahnya sama. Adkhil inna alal jumalil atiyati wabit awakhiral kalimati. Dibaca mubtada khobarnya dan dimasukkan inna. Nomor 1, Ian, silakan. Saya Ustaz. Ad-darsu su'bun. Nah. Inna darsa su'bun. Baik, diartikan yang kemasukan inna. Sesungguhnya pelajaran ini mudah. Pelajaran itu mudah. Ya, susah. Pelajaran. Kita percaya tuh pinter ya. Salah. Nah. Sesungguhnya pelajaran itu sulit. Mungkin maksudnya pelajaran bahasa Jepang gitu ya. Kalau bahasa Arab gampang insya Allah. Kemudian Kaisar yang kedua. Monggo, Kaisar. Sayyaratu jamilatun. Inna sayyarata jamilatun. Baik. Artinya? Sesungguhnya mobil itu indah. Bagus. Ya, mobil itu indah atau bagus. Boleh.
Berikutnya, Amin, silakan. Afwan Ustaz, apa bisa ditampilkan karena saya belum punya kitab Durus Lugah jilid 2 Ustaz. Oh gitu. Khair insyaallah. Ustaz Rifki bisa menampilkan. Itu sudah ada itu. Oh ya itu ya. Yang nomor 3 ya. Latihan 6. Latihan 6. Baik. Monggo silakan dibaca. Nomor berapa Ustaz? Nomor 3. Al-Qur'anu kitabullah. Jangan diwakafkan bacanya. Kitab apa? Kitabullah. Baik. Idhofah ya. Al-Qur'anu kitabullahi. Ya, dimasukkan inna. Innal Qur'ana kitabullahi. Baik, artinya sesungguhnya Al-Qur'an kitab Allah. Kitab milik Allah. Al-Quran adalah kitab Allah. 6. Ar-Rabi' yang keempat. Hans, monggo. Muhammadun Rasulullah. Baik, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Dimasukkan inna. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Baik, inna Muhammadan Rasulullah. Artinya sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Betul, khair insyaallah. Berikutnya Rahmat, silakan. Aminatu thalibatun. Nah. Inna Aminata thalibatun. Baik. Sungguhnya Aminah pelajar. Nah, sesungguhnya Aminah adalah pelajar. Aminatu sebab gairu munsharifnya apa Rahmat? Tanpa melirik-lirik. Alam ma'a harus dihafalkan ya. Ilmu itu harus dihafal. Kalau belum dihafal belum menjadi ilmu. Ya, belum menjadi ilmu. Kenapa? Mata nid, ya. Al-alam mata nid mengandung unsur muannats perempuan, ya. Baik, khair insyaallah. Selanjutnya Priyo silakan. Al-lughatu al-arabiyatu sahlatun. Baik. Innal lughata al-arabiyatu sahlatun. Diulang sekali lagi. Inna bagaimana? Innal lughata al-arabiyatu sahlatun. Coba diartikan dulu. Sesungguhnya bahasa Arab mudah. Sesungguhnya bahasa Arab itu mudah. Ya, antum tentukan isim dan khobarnya mana? Isim innanya al-lughatu. Al-lughata. Al-lughata. Khobarnya sahlatun. Khobarnya sahlatun. Al-arabiyah itu sebagai apa? Pupuk bawang. Sebagai pupuk bawang al-arabiyah. Sebagai apa, Beliau? Al-arabiyah itu. Naat ya, Ustaz. Itu sebagai naat. Sebagai naat. 6. Berarti bacanya bagaimana? Diulang lagi. Innal lughata al-arabiyata sahlatun. Betul. Seperti itu ya. Al-arabiyah itu dari kata al-arab ya. Al-arab itu bangsa Arab.
kemudian terkena ya nisbah namanya. Ya-nya itu namanya ya nisbah. Nanti akan dipelajari pada DL3. Ya nisbah itu ya bertasdid yang fungsinya menjadikan apa yang bukan sifat menjadi sifat. Nah, gitu. Itu pakai ya nisbah. Sehingga suatu lafaz yang awalnya bukan sifat, kalau terkena ya nisbah, maka menjadi sifat. Gitu. Maka penggunaannya pun kemudian disesuaikan mudzakkar muannasnya. Al-lughatu itu kan muannats ya. Makanya kemudian awalnya adalah al-arabiyyu, awalnya begitu. Tapi karena muannats menyifati al-lughatu, maka kemudian diberi ta marbuthah al-arabiyyah. Nah, gitu. Itu namanya ya nisbah. Ya nisbah itu kalau bahasa Inggris itu seperti akhiran EC atau an. Misalnya Indonesian. Indonesia itu kan negaranya. Kalau bersifat Indonesia kan Indonesian, berakhiran AN itu ya. Amerika itu kan Amerika negaranya. American, nah itu seperti itu. Ya nisbah itu. China menjadi Chinese, Japan, Japanese, nah itu. Insya Allah itu lebih paham bahasa Inggris ya. Cuma itu pendekatan saja. Ya, itu kan gunanya untuk menjadikan apa yang bukan sifat menjadi sifat. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab menggunakan ya nisbah. Islam itu agamanya. Kalau bersifat Islam apa? Islami. Gitu ya. Islami. Al-Islami. Begitu. Insya Allah akan kita pelajari pada DL3 ya. Sedikit lagi kita lanjutkan. Berikutnya, Fathi silakan. Fathi Atala. Nomor 7, monggo. Inna hadhihi Dibaca dulu ada khobarnya. Dibaca dulu mubtada khobarnya baru dimasukkan inna. Mubtada ya. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Baik. Inna hadhihi sa'ata baik, diartikan. Mahal, ghaliyah, mahal. Mahal, sesungguhnya jam mahal. ini. Iya. Ghalin. Berarti Asa'ata mansub kenapa, Fatih? Karena apa namanya, kemasukan inna. Itu bukan jawaban yang nahwu. Sudah sering berulang seperti ini ya. Sudah sering. Jadi kalau ditanya as-sa'ata kenapa mansub? Jawabannya bukan karena kemasukan inna. Harus dianalisis dulu dari awal. Nggak boleh langsung begitu. Karena apa namanya, mengikuti hadis. Waduh, agak lupa. Coba Abdul Khair dibantu menerangkan Abdul Khair. Kenapa as-sa'ata mansub? Mansub karena dia sebagai badal. Badal dari? Badal mengikuti mubdalnya hadhihi. Ya. Nah, hadhihinya kemasukan inna. Gitu jawabannya Fatih ya. Ya, namsa. Jadi inna itu masuknya bukan kepada as-sa'a tapi kepada hadhihi. Nah, hadhihi sa'a itu konsep badal mubdal. Jadi mansubnya as-sa'a bukan karena kemasukan inna tapi dia sebagai badal dari hadhihi. Ya, di mana badal kan i'rabnya mengikuti mubdal. Mubdalnya terkena inna sehingga as-sa'anya juga mansub. Ya, ikutan mansub. Baik, insyaallah. Lanjut, EF silakan nomor 8.
Balalun ghani. Bilalun ghani. Ghaniyun. Bilalun ghaniyun. Inna Bukan saja. Kemasukan inna mansub. Inna bilalan. Juga Muhammadun kalau mansub bunyinya apa? Muhammadan. Hamidun. Hamidan. Bilalun. Bilalan. Ya sudah loh gitu. Oh. Inna bilalan ghaniyun. Ya. Inna bilalan ghaniyun. Artinya apa? Sesungguhnya Bilal ghaniyun apa? Kaya. Kaya. Mungkin di sebagian nuskhoh ada yang tertulis gobiyun gitu ya. Ada yang tertulis gobiyun. Pakai Pak. Ada yang begitu kayaknya ya. Gobiyun itu artinya, mohon maaf, artinya dungu. Gobiyun. Ya. Tapi kita pakai goniun saja ya. Kesannya kurang ini ya, kalau gobiyun. Baik, insyaallah. Kemudian berikutnya Pak Agusli monggo nomor 9. Baik, Ustaz. Bismillah. Al-mudiru fil fasli. Innal mudiru fil fasli. Oke, artinya sesungguhnya kepala sekolah di kelas. Baik, betul. Terakhir Saudara Anas monggo nomor 10. Nomor 10 al-ma'u baridun. Innal ma'a baridun. Baik, artinya sesungguhnya air itu dingin. Air, insyaallah. Itu penerapan dari Inna ya. Jadi sudah selesai penerapan dari Inna sebagai salah satu nawasif. Di situ ada keterangannya. As-sayyaratu jamilatun itu sebutannya masih mubtada khobar. Tapi kalau sudah kemasukan inna sayyarata jamilatun, sebutannya bukan mubtada khobar lagi. Tapi isim inna khobar inna. Ya, itu harus diingat. Tidak boleh salah menyebut istilah. Baik. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, monggo. Nomor 8. Nomor 8. Itu bilalan, itu nulisnya diganti jadi ditambah alif ya, Ustaz? Betul, pokoknya setiap fathatain itu ditambah alif. Ya, syukur. Setiap fathatain ditambah alif kecuali tak marbutoh. Kecuali tak marbutoh. Kalau hamzah ada rinciannya, tapi tidak usah kita bahas dulu ya. Jadi nanti setelah lam itu diberi alif, jadi kayak lam alif begitu. Bilalan. Nah. Ada lagi monggo? Berarti Muhammadan juga gitu, Ustaz ya? Iya, semuanya. Oh, semua. Semua. Pokoknya kalau mansub fathatan ya, fathatan itu memang kaidah imlaknya, kaidah penulisannya itu diberi alif. Ya, diberi alif kecuali tak marbutoh. Tak marbutoh meskipun fathatan nggak usah diberi alif. Kita tulis kolaman, tulis baitan, kitaban, ya semuanya diberi alif di akhirnya. Kalau fathatan. Ada lagi, monggo. Ustaz, kemarin kenapa kok inna wa akhwatuha kok jadi kenapa kok inna kemarin terus wa akhwatuha? Inna wa akhwatuha. Iya. Kok muannas gitu? Ya. Karena inna itu kembalinya kepada al kalimatu. Kata itu dalam bahasa Arab kan ada 3. Isim, fi'il, huruf. Inna itu termasuk huruf, itu masuk kategori al-kalimat. Sehingga lafaz inna itu dihukumi mu'annas.
Ya, sehingga teman-temannya itu juga dihukumi mu'anats. Makanya sebutannya adalah akhwat. Inna dan akhwatnya, maksudnya inna dan saudari-saudari. Bukan inna wa ikhwatu. Ya, tapi inna wa akhwatuha. Karena perempuan, dihukumi perempuan. Gitu. Ya, baik. Ada lagi? Ada, Ustaz. Monggo, Pak. Ustaz, untuk saudari-saudarinya Inna itu siapa aja, Ustaz? Nanti akan kita ambil satu persatu, Pak. Ya. Sabar dulu. Baik. Pak Budi kalau urusan saudari nggak sabaran sepertinya. Ya. Menarik, Ustaz. Menarik. Nanti yang poin 10 kita ambil ala, Pak Budi. Nah, itu satu. Kuat Inna ya. Nanti di bab 2 kita akan ngambil Lakina dan Kana, itu juga termasuk akhwat kita. Ya, jadi kita memang kitab ini metodenya berangsur-angsur. Nggak langsung brok begitu ya. Kita ambil satu persatu. Itu Pak Budi ya. Baik, Ustaz. Syukur. Biar ilmunya itu ini, karena memang penulis kitab ini Dr. V. Abdurrahim itu ya, itu terinspirasi dari turunnya Al-Qur'an berangsur-angsur. Gitu. Jadi semakin kuat menancap dalam ingatan. Gitu ya. Kalau langsung itu biasanya lebih susah dihafalkan. Sedikit demi sedikit. Ya, baik, ada lagi? Oke, cukup. Pak Bayu sepertinya mau bicara, Pak Bayu. Sampun, Pak Bayu. Oh iya, ada. Nah, untuk penerapan inna, Ustadz, di ayat inna yaumal fasli kana miqata. Kalau isim inanya di mana ini ya, Ustadz? Isim inanya yauma, inna yaumal fasli itu konsep idhofah. Jadi yaumal fasli itu sebagai isim inna, yaumanya itu mudhofnya mansub, yaitu isimnya. Khobarnya adalah inna yaumal fasli kana miqata, begitu ya? Iya, Ustaz. Nah, kana miqata itu jumlah fi'liyah fi mahali raf'i khobar inna. Jadi khobar innanya ya kana miqata itu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Itu Pak Bayu ya. Ya, Ustaz. Saya mikirnya karena dia susunan yaumal fasli zorof madruf itu bukan ya, Ustaz ya? Oh, bukan. Yauma di situ bukan sebagai dzorof. Itu sebagai isim inna. Tidak setiap yauma terus langsung sebagai dzorof, tidak. Dilihat konteksnya dulu. Dikatakan dzorof itu kalau mengandung waktu. Ya, di sini tidak mengandung waktu. Itu adalah isim inna. Yaumal fasli. Ya. Yaumal fasli itu hari perhitungan. Karena miqata merupakan hari yang telah ditetapkan waktunya. Miqat itu artinya telah ditetapkan waktunya. Ya. Karena miqata itu jumlah fi'liyah berupa fi'il kana. Kemudian miqata itu nanti sebagai khobar kana. Nah, yang kemarin kita singgung sedikit ya. Khobar kana itu kan mansub. Nah, itu miqata itu. Isimnya mana? Isimnya berupa dhamir mustatir yang tersembunyi di dalam kana. Ya, itu nanti ada waktunya kita pelajari itu. Yang jelas di sini kana miqata itu sebagai khobar inna. Fi mahali raf'i khobar inna. Baik, begitu Pak Bayung ya. Mungkin cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Insya Allah dilanjut pada pertemuan berikutnya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.